Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil jinni wal insan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumid dawam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan pengajian yang dimuliakan Allah. Melanjutkan dari pengajian yang lalu, kita mulai masuk ke dalam pembahasan rukun salat yang ketujuh, yaitu sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'uha sujudun marrataini kulla raka'atin. Yang ketujuh rukun salat adalah sujud 2 kali pada setiap rakaat. Maka rakaat salat itu dihitung berdasarkan jumlah rukuk. Bila di dalam salat itu terdapat 3 kali rukuk, dinamakan 3 rakaat. 4 kali rukuk dinamakan 4 rakaat. Ketika tidak ada rukuk, maka tidak ada hitungan rakaat. Maka salat jenazah tanpa rukuk tidak dihitung jumlah rakaat. Dengan sedikit anomali pada salat gerhana, setiap 1 rakaat ternyata ada 2 kali rukuk. Walaupun rukuknya 2 kali, tetapi sujud tetap sama, tidak dilipat gandakan menjadi 4 kali sujud. Sekalipun aturannya sekurang-kurang salat gerhana adalah salat sunat 2 rakaat seperti pada salat sunat yang lain. Namun yang sempurnanya, setiap rakaat ada 2 kali rukuk dan 2 kali sujud. Dan kalau melaksanakan yang sempurna, hampir tidak ada yang bersedia ikut, bahkan tidak bersedia jadi imam. Sebab rukuk dan sujudnya itu dengan bacaan tasbih yang sangat panjang. Jadi pada rukuk yang pertama, rakaat yang pertama, dibaca tasbih sekitar 200 kali. Pada rukuk yang kedua sekitar 150 kali. Nanti rukuk yang ketiga pada rukuk yang pertama, rakaat kedua 100 kali, 50 kali, dan seterusnya. Itu bila benar-benar kita laksanakan sesuai dengan ketentuan, maka mungkin salat gerhana itu sesuai dengan aturannya pula, dimulai sejak gerhana terjadi dan selesai ketika gerhana tersebut usai. Cuma begitu imamnya salam, di belakang hampir tidak ada makmum yang tersisa. Sedemikian panjangnya. Sekarang jangankan yang maksimal, yang minimal saja hampir tidak ada lagi yang melaksanakan.
karena tuntunan hari ini sudah menjadi tontonan. Saat terjadi gerhana, bukannya masuk masjid untuk sholat, malah keluar dari masjid untuk menatap matahari. Barulah ilmu pengetahuan membuktikan bahwa melihat proses terjadi gerhana dengan mata telanjang itu sangat berbahaya. Jadi orang yang ingin memantau gerhana harus menggunakan kacamata khusus. Itu salah satu barangkali diajarkan oleh Nabi di zaman dahulu, menghindari jangan sampai ada yang menatap ke arah matahari yang sedang gerhana. Mereka diarahkan untuk masuk masjid menunaikan sholat. Maka yang ketujuh, rukun sholat adalah sujud. Pekerjaannya sederhana, tetapi aturannya yang kedua terbanyak di dalam sholat setelah Fatihah, menjadi rukun yang paling rumit dan paling spesifik. Sholat di dalam bahasa Arab pelakunya itu disebut musolli. Tempat pelaksanaannya seharusnya adalah musolla. Sedangkan sujud pelakunya disebut sajid, tempat untuk melakukannya disebut dengan masjid. Yang sujud merupakan rukun sholat, ketika digantikan menjadi isim makan, nama tempat, ternyata tempat sujud menjadi lebih besar dari sisi ukuran dan fadilah dibandingkan tempat sholat. Maka kalau disebut musalla, di kantor ada musalla, di rumah ada musalla, di banyak tempat ada musalla, tapi masjid menjadi sangat khusus. Itu menunjukkan bahwa di dalam proses sholat ini yang paling istimewa adalah sujud. Yang kedua, hampir semua rukun sholat boleh dipraktekkan di tempat-tempat yang lain. Berdiri, i'tidal, duduk antara dua sujud, bahkan rukuk. Sedangkan sujud dia sangat spesifik. Tidak boleh seorang muslim melaksanakan ibadah atau gerakan menyerupai sujud, karena sujud hanya diizinkan yang pertama di dalam sholat sebagai sujud rukun sholat yang 2 kali, atau yang kedua sujud sahwi karena sebab-sebab tertentu, atau yang ketiga baik di dalam atau di luar sholat ada namanya sujud tilawah yang sekarang sedang dipopulerkan kembali dan sudah ramai orang yang mengenalnya lagi. Sujud tilawah itu dipraktikkan oleh kawan-kawan komunitas sholat subuh hari Jumat yang dinamakan Jumat Berkah, yang karakteristiknya ada sujud tilawah, dan dibuat aturan khusus untuk di dalam sholat. Sujud tilawah ini tidak boleh direncanakan kecuali pada sholat subuh hari Jumat, dengan catatan surat yang dibaca hanya surat Hamim Sajadah. Jadi kalau pada selain sholat subuh dan selain hari Jumat dan selain surat Sajadah direncanakan pelaksanaannya, maka sholatnya itu batal sejak dari awal. Kenapa? Karena dari awal dia sudah berniat untuk mengubah aturan-aturan sholat dari tidak ada sujud sebelum rukuk menjadi ada sujud sebelum rukuk. Makanya untuk sholat subuh hari Jumat itu adalah momen spesial mensosialisasikan kembali praktek sujud tilawah. Syaratnya harus membaca surat Hamim Sajadah. Ini sujud. Ada satu sujud lagi yang tersisa, yaitu sujud syukur, dan itu hanya boleh dikerjakan di luar sholat. Dan sujud syukur ini pun dengan sebab yang sangat khusus, yaitu nikmat yang baru, bukan nikmat yang berulang. Jadi kalau ada orang yang ikut tes kegiatan tertentu, lulus tes, sunat sujud syukur. Orang yang dapat rezeki yang jarang-jarang terjadi, sunat sujud syukur. Ataupun selamat dari sebuah malapetaka, sunat sujud syukur. Sedangkan nikmat yang berulang tidak disunatkan sujud syukur. Kita makan nasi,
Dapat makanan itu nikmat, maka makan nasi tidak disunatkan sujud syukur. Diundang kenduri tidak sunat sujud syukur. Terbangun di pagi hari tidak sunat sujud syukur. Karena sujud syukur harus dengan nikmat yang khusus, yang baru, bukan yang berulang, bukan yang mutajaddid. Ini tentang sujud, maka ada aturan khusus. Ala ghairi mahmulin lahu wa in taharraka biharakatihi. Sujud ini dilakukan atas sesuatu yang tidak dipakai olehnya, sekalipun benda tersebut bergerak dengan sebab gerakan yang ia lakukan. Ada orang yang sholat di atas ranjang, dan ranjangnya sudah tidak kokoh lagi. Saya menggerak, menggerak, ya, tidak masalah, sekalipun dia bergerak dengan sebab gerakannya. Ataupun dia sholat di atas kasur, yang kasur itu pun bergerak-gerak dengan sebab gerakannya, tidak masalah. Fala yadurru sujudu alaihi, maka tidak mengapa sujud ke atasnya. Kama idza sajada ala mahmulin lam yataharrak biharakatihi, sama hukumnya seperti ia sujud atas sesuatu yang ia pakai tetapi tidak lagi bergerak dengan sebab gerakannya. Katarfi imamatihi, katarfin min ridaihi at-tawil, seperti ujung ridaknya yang panjang. Ada ridak hijau yang biasa dipakai oleh habib-habib itu yang panjang. Saking panjangnya dia sudah terletak di atas lantai dan sisi satunya di leher. Dia bergerak, bangkit, berdiri, duduk, rukuk, sujud tidak lagi berpengaruh dengan ujungnya. Maka dia sujud di atas ujung yang tidak bergerak tersebut tidak mengapa. Sama seperti ia melakukan sholat di atas benda yang bergerak dengan sebab gerakannya tetapi tidak dia pakai. Begitu pula dia pakai sebuah benda yang ujungnya saking panjangnya tidak lagi berefek dengan gerakannya, maka sah sujud di atas dua kasus tersebut. Lalu yang mana yang tidak boleh, yang tidak sah sujud? Wa kharaja biqauli ala ghairi mahmulin lahu, maka keluarlah dari kategori ucapanku, kata pengarang kitab ini, sujud ke atas sesuatu yang tidak ditanggung olehnya, malau sajada ala mahmulin yataharraku biharakatihi. Misalnya ada yang sujud atas sesuatu yang ia pakai, bukan ia pakai, yang ia tanggung, tidak mesti pakai, yang ia tanggung, yang bergerak dengan sebab gerakannya, seperti ujung sorbannya, maka tidak sah ia sujud ke atasnya. Ada orang yang pakai sorban model taruh di leher, gelat bataku. Ketika ia sujud, lebih dahulu terbentang sorban itu di atas lantai, baru dia sujud ke atasnya. Maka sujud di atas sorban tersebut tidak sah. Ataupun dia pakai peci sampai keningnya itu tertutup, getuk upiah ngom, tidak ada ruang. Maka ketika sujud, ini sujud ala mahmulin lahu, dia sujud atas sesuatu yang ia tanggung, tidak sah. Maka ketika sholat, apakah peci begini harus didorong ke belakang supaya kening ini tersingkap, ataupun yang model kain rajut tetap didorong ke belakang, kening ini harus terbuka. Ataupun yang perempuan pakai mukena, mukenanya itu juga harus tersingkap ke belakang, tidak boleh mukenanya itu di atas alis seperti ini, tidak sah sujud. Maka bayangkan ada yang cewek-cewek yang pakai cadar hanya di sini saja, sujud tidak sah sujudnya. Kenapa? Karena ia sujud di atas sesuatu yang ia pakai, yang bergerak dengan sebab gerakannya. Atau nanti ibu-ibu yang pakai mukena, karena sampai ke ujung tangan, begitu dia sujud, dia letakkan tangan berikut dengan mukena, sujud di atas mukena, aduh telekom, tidak sah sujudnya. Maka syarat sujud harus kening ini tersingkap,
tidak boleh berlapik. Ini jadi masalah. Jadi ada banyak sekali kasus orang yang sholat, semangat sholatnya itu luar biasa, tetapi ilmunya itu tidak memadah. Makanya ibadat bukan tentang semangat beribadah, tapi tentang berilmu. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu, setiap orang tanpa ilmu dia mengerjakan amalan ibadah, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalannya itu ditolak, tidak diterima. Pada sisi yang kedua, wa kullu man bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun qabla ubadil wasan, setiap orang yang berilmu tetapi tidak dia amalkan akan lebih dahulu disiksa dalam neraka daripada orang kafir yang menyembah berhala. Maka sekarang banyak orang berilmu tetapi tidak mau mengamalkan. Mengamalkannya itu mulai dari melaksanakan sendiri sampai dengan menjelaskan kepada orang yang lain lagi. Gepruno. Cuma sekarang ada yang ingin mengajar tapi terkendala oleh beban moral. Orang-orang sekarang sulit diajarkan. Misalnya ketika sholat berjamaah, contoh yang paling sederhana, karena banyak yang laki-laki ini pakai pakaian yang ringkas, baju dan celana yang ngepas badan, ketika berdiri tegak auratnya tertutup, tapi pada waktu rukuk baju naik ke atas, celana turun ke bawah, auratnya terbuka. Itu baru rukuk. Ketika sujud nanti lebih parah lagi tertariknya, sampai selat malakanya terlihat. Ngomong punggung dah. Dia tidak tahu karena dia tidak pakai spion, hanya lemah likut. Mai tanya yang dong likut ko biraya lemah. Takalan hana mtamah rezeki itu, takalan ciliku. Maka orang yang melihat begini berkewajiban untuk memberitahukan. Kalau dia sedang sholat, nanti setelah selesai sholat ditegur, bang minta maaf, kenapa? Tadi waktu rukuk, waktu sujud itu aurat abang terbuka. Terbuka gimana? Kan saya lihat ini pusat saya tertutup, pusat tertutup, yang di belakang sejajar dengan pusat terlihat. Wah, lecat pun begah laku tim semayang udah raya tuah, wah, ini yang hek dia, wah, pikir semayangnya minta tuah lah. Bukan. Salat itu yang pertama prinsipnya adalah sah. Orang dulu, zaman dahulu, ketika ditegur seperti ini mereka sangat berterima kasih. Sebagaimana ketika anak-anaknya melakukan kesalahan di luar, ditegur, disampaikan kepada orang tuanya berterima kasih. Ya, anak kita merokok di luar, ingat, tengku, benar lengkalan anak mitra ni ipir rokok. Nah, kita akan sangat berterima, oh mam tua, terima kasih karena ingat. Orang sekarang saat disampaikan berita begini mencak-mencak marah. Tengku, benar lengkalan anak rai rokok. Pekarukah rokok peng-peng kewa. Maka akhirnya orang mulai malas untuk menegur. Padahal ada keinginan untuk mendidik. Jadi kita tidak mampu untuk mendidik lagi anak-anak sendiri sebab permainannya sangat luas. Jadi dulu kita bukan hanya khawatir dan takut kepada orang tua ketika berbuat salah, tetapi juga takut kepada setiap orang yang mengenal orang tua kita. Nyo pegah bayah tu. Yo udah ngawai. Udah nawainya proteksi layah aja. Ini menjadi masalah. Jadi berkewajiban untuk memberitahukan. Orang yang berilmu wajib menyampaikan ilmunya. Sekarang ketika kita bertanya kepada orang yang berilmu, banyak sekali protokolnya. Ketemu orang alim ini sedang ngopi di warung, duduk di menengannya, dengku, nya yang kena demanyang baju. Masalahku, nya tentang sujud nego. Oh untuk di rumah, bak balai, bak masjid. Kamu rompok bak kedai kopi, bak balai gue pre. Seolah-olah harus sakral dulu baru disampaikan ilmu. Padahal orang alim harus menjawab pertanyaan terkait ilmu kapanpun dan dimanapun diperlukan. Tidak harus kembali kepada majelis fatwa lebih dahulu. Oh nya hanjit temanjang tino, nya payah ne pres subuh ahad ke sa dengan masjid Nurul Huda di Penyeran. Ira pa kampung. Oleh karing ahad kuput inan ne pres ba. Man dandang pres gawe homo. Ini menjadi masalah. Jadi kita sekarang menjual mahal ilmu ini. Benar ilmu mahal, tetapi tidak boleh dijual mahal. Jadi
Yang penting orang yang bertanya itu sudah beradab, menghargai ilmu dan orang-orang yang berilmu, maka tidak harus menanti di tempat yang khusus. Intinya lebihnya mesti betul abale lah. Enggak teruk abale kan ataka 3 kilo tu. Jadi ada aturan tentang solat. Jadi bukan hanya sebatas solat. Hari ini banyak yang solat tetapi ilmunya tidak dia perdalam. Sering saya dapati ada orang yang sujud demikian. Lebih rusak lagi, mereka terpengaruh dengan tontonan. Ada beberapa kasus yang melihat, dikirim fotonya oleh kawan-kawan, orang yang mengimami sholat ini dalam pemandangan demikian. Satu kali, itu kasusnya di Malaysia, fotonya dikirim oleh Tengku Mansur Usman, Presiden Aceh Community di Malaysia. Bulan Ramadan ada imam dari Arab yang dia pakai peci rajut di sini, kemudian dia pakai sorban di atasnya. Ada beberapa foto, 2 foto tersebut, yang satu foto memang khusus memperlihatkan bentuk wajahnya sedang sholat, pecinya sampai kemari, dia pakai sorban. Saya ambil kembali foto tersebut, saya buat status yang berbeda dengan pertanyaan, kira-kira menurut kita yang bermazhab Syafi'i, kalau begini cara pakai peci di dalam sholat, sah nggak sholatnya? Hampir semua kawan-kawan yang belajar agama menyatakan tidak sah, karena ketika sujud ini tidak tersingkap. Sebahagian mencari pembenaran, mungkin waktu sujud pecinya didorong ke belakang. Datang yang lain buat penjelasan, yang bisa didorong sebelah tangan itu peci keras seperti ini itulah. Tapi kalau peci merajut tidak bisa, apalagi ada sorban di atasnya. Itu perlu pekerjaan yang besar. Jadi memang banyak di antara kita yang berbaik sangka mencari pembenaran, tetapi tidak memungkinkan untuk dibenarkan. Selain pecinya itu peci rajut, juga dia ada kain di atasnya. Dia yang pakai peci rajut, saya sudah merasakan sampai tahun 2016 saya pakai peci rajut. Lalu saya tinggalkan, saya ganti peci ini. Kenapa? Karena saat kita berbicara, berceramah, jadi kamu gerak-gerak kena ini, jadi kupiah juga no. Jangan baru setengah jam dah apa dah dapat lom lagi yang kupiah. Dan itu harus dilakukan dengan 2 belah tangan. Sedangkan peci keras begini, kiblah jauh selesai pun. Jadi ada persoalan orang-orang yang menjadi teladan memberikan contoh yang tidak baik. Satu kali ada foto lagi seorang imam di Bandung, warga kita juga orang Aceh. Dia pakai peci topi kupluk yang raya ya, sampai kemari mengimami sholat berjamaah dan diikuti oleh termasuklah Gubernur Jawa Barat pada waktu itu. Jadi terjadilah ya, diskusi di media sosial karena kasusnya di Pulau Jawa diangkat oleh kawan-kawan yang dari Bandung lebih dahulu, orang-orang yang mengerti agama. Imam model begini sah nggak sholatnya? Jadi ada perhatian tentang pakaian yang kita gunakan, peci khususnya pada waktu sujud. Fa in sajada alaihi batalatis salatu in ta'ammada wa alima tahrimahu, maka bila dia sujud dalam posisi demikian ke atas pakaiannya sendiri, batal salatnya. Kapan batal? Maka tetap kita kembali ke aturan dasar, baru batal ibadat apabila pelanggaran itu dilakukan terpenuhi 2 hal. Yang pertama, amidan, sengaja dia lakukan. Yang kedua, aliman bit tahrim, mengetahui bahwa hukumnya haram. Aliman amidan. Jadi kalau ada orang yang sujud, dia sujud dengan peci seperti ini, saya kata, pakai lagi yang kupiah. Hana sengaja, Tengku. Jawaban hana sengaja itu bukan berarti sampai selesai sholat boleh begitu. Dia ketika baru sholat, pecinya rapi begini, tidak didorong ke belakang. Pada waktu sujud baru dia terasa pecinya begini, maka ketika sedang sujud dia dorong pecinya ke belakang sehingga sujudnya sah. Itu yang tidak sengaja tadi. Yang kedua, tidak mengetahui bahwa hukumnya haram. Selesai sholat kita tanya, Pak, tadi kok waktu sholat pecinya sampai kemari? Kan nggak apa-apa Pak Ustaz, supaya rapi sholatnya.
Oh, nggak bisa. Salat itu kening kita harus tersingkap, wajib bersentuhan langsung dengan tempat sujud. Apakah sujud di atas tanah, sujud di atas ubin, sujud di atas karpet, ini harus tersingkap. Begitu Pak Ustaz, begitu. Tapi saya nggak tahu, dimaafkan. Nah pertanyaannya, apakah ketidaktahuannya itu dimaafkan atau tidak? Dia sujud tidak tahu aturan, bahwa dia sujud demikian karena tidak tahu aturan, dimaafkan. Pertanyaannya, ketidaktahuannya itu dimaafkan atau tidak? Maka nanti dibagi oleh para ulama, jahlun ma'zurun an jahlihi, ketidaktahuan yang dimaafkan, wa ghairu ma'zurin, dan yang tidak dimaafkan. Kapan tidak dimaafkan? Kapan dimaafkan? Dimaafkan ketidaktahuan kita apabila terpenuhi salah satu dari dua kondisi. Kondisi yang pertama, qaribu ahdin bil Islam, baru saja masuk Islam, dia baru disyahadatkan selesai salat maghrib, lalu masuk waktu salat isya, dia sujud, pecinya masih rapi begini. Begitu selesai salat kita tegur, "Bang, itu kok pecinya begitu?" "Memang kenapa Pak Ustaz?" "Di dalam salat waktu sujud pecinya harus begini." "Oh, enggak tahu saya Pak Ustaz." "Kenapa enggak tahu?" "Tadi baru syahadat." Wah, dimaafkan. Mai tanya cika syahadat dari mata DI lah. Oh, ada kemungkinan kedua. Kenapa tidak tahu? Nasya'a ba'idan 'anil ulama, dia tumbuh di tempat yang jauh dari lingkungan ilmu, enggak ada tempat bertanya. Pak tinggai ngontarzan, wah, enggak ada akses internet, enggak ada tempat berguru. Sedangkan di peradaban modern, walaupun tinggal jauh dari ulama, bukan berarti tidak mungkin mencapai ilmu, karena bisa ikuti kajian live streaming, bisa di download, bisa di YouTube dan lain sebagainya. Ini di tempat yang tidak ada sinyal internet dan tidak ada tempat berguru. Anda kenapa sujudnya begitu? Enggak tahu Pak Ustaz. Di mana tinggal? Di Punyerat. Dumho aja na urang bun. Dumho tepeku na urang bun. Cibu oro kang dia bun. Makanya mengaji bagi kita dalam usia-usia seperti kita ini bukan lagi niatnya untuk jadi orang alim. Epat badayah mentang ngebut fiuro lehego putgo limonggo, dari mulai gahlam itu bit matauro sampai ke iluk matauro bahati bumo, berulang-ulang setiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, hanjek kurang malim. Nah rencana 3 Jumat 3 tabut malim, enggak mungkin, jauh panggang dari api. Bukan mustahil, secara teori tidak mungkin, tapi bila Allah Ta'ala berkehendak, nah udah nak jabut ke malim, bila Allah berkehendak. Tapi kita tidak disuruh untuk berhenti sebatas menanti kehendak Allah, kita disuruh untuk berikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum, keadaan suatu kaum, sehingga kaum itu berinisiatif untuk melakukan perubahan. Maka bila bertepatan kehendak kita dengan kehendak Allah, terjadilah perubahan tersebut. Namun kalau Allah sudah berkehendak, walaupun kita tidak berkehendak, tetap terjadi. Tapi kita yang berkehendak, tidak ada kehendak Allah, tidak akan terjadi. Maka ada kewajiban menuntut ilmu. Apa tujuannya? Minimal menjadi hujjah. Kalau nanti sebelum kita selesai belajar bab sujud sudah meninggal dunia, diproses oleh malaikat di akhirat. Ingat, salat ini tidak ditanyakan di dalam kubur. Kita tidak salat tidak bermasalah, salat itu di dalam kubur. Masalah salat nanti di akhirat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati anis salah. Perkara yang pertama ditanyakan kepada seorang hamba di akhirat nanti adalah tentang salat. Fa in sahhat faqad aflaha wa anjah. Apabila salatnya sah, maka sungguh beruntung dan sukseslah ia. Itu menunjukkan bahwa di dalam kubur salat tidak menjadi pertanyaan. Lalu apa yang ditanyakan dalam kubur? Yang pertama ditanyakan ceboknya benar atau tidak. Tuhi naglih terahi pahan. Maka ada proses pada orang yang cebok, buang air besar, khususnya buang air kecil, itu ada istibra, ada istinzah. Jadi leh tuhi nya kan leh terahi nya langsung pakai lu, ada mengejan tatran kan, supaya sisa-sisa kencing di salurannya itu terdorong keluar. Itu yang menjadi pertanyaan. Sedangkan selama ini
kencing kita itu adem ayem toto tentrem kertora harjo. Nah, maka ada aturan, tidak harus mengejan, boleh juga diganti dengan bergerak-gerak kadar 70 langkah, melangkah-langkah dulu, apalagi orang yang sudah kena penyakit kencing menetes. Terima kasih.